Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2019 nomor 8 mengenai elastisitas. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSK nanti atau sebagai pendalaman materi fisika. Yuk kita langsung mulai saja ya. Pembahasan OSK Fisika 2019 nomor 8 mengenai elastisitas. Sebuah karet homogen memiliki massa M kecil dan dapat dianggap seperti pegas yang memiliki konstanta elastisitas K. Ketika karet tersebut dalam kondisi tidak tertekan, mungkin lebih baik tidak tertarik, karet tersebut berbentuk seperti cincin dengan jari-jari R. Abaikan ukuran penampang melintang karet. Selanjutnya, karet tersebut ditempatkan secara horizontal pada permukaan licin. Suatu kerucut terpancung dengan jari-jari atas R. Jari-jari bawah R besar lebih besar daripada R kecil. Dan tinggi kerucut terpancung ini adalah T. Percepatan gravitasi G ke bawah. Tentukan yang A, pertambahan jari-jari karet dan dinyatakan dalam M, G, K, R, R besar, dan T. Kemudian tinggi karet dari alas kerucut. Jadi ini kerucut terpancung, ini karetnya, mula-mula ukurannya R karena pengaruh gravitasi dan punya massa, maka karet tersebut akan jatuh ke bawah karena pengaruh medan gravitasi, tetapi suatu saat dia akan diam, setimbang ya. Nah, seperti itu kira-kira soalnya. Baik, sekarang kita akan membahas dan menganalisis mengenai soal ini ya. Saya mulai dari menggambar kerucut terpancung ini ya, merupakan tempat karet berada. Jadi pertama karet itu akan ada di atas, karena pengaruh medan gravitasi dia ke bawah, ketarik, dan suatu saat membentuk kesetimbangan ya, karena dia ada gaya normal. Nah, sekarang kita akan lihat besar-besar yang ada. Ini adalah jari-jari karet ketika dalam keadaan setimbang. Kemudian ada beberapa besar lagi, yaitu ini adalah tingginya, tinggi posisi karet dari alas kerucut ini ya. Nah, bagaimana dengan hubungannya? Kita misalkan dulu ini sudutnya alfa ya. Kemudian kita gambarkan bidang ini T ya, tinggi dari sini ke sini. Kemudian ini R, jari-jari bawahnya R besar ya. Di sini sudutnya alfanya ini ya, sama dengan ini. Kemudian kita lihat ini H yang ini, kita buat garis horizontal dan vertikal. Nah, dari sini kita bisa buat relasi antara besaran-besaran yang akan ada ya. Jadi ini adalah jari-jari yang ini ya, A ini. Nah, sekarang kita lihat yang kecil ini. Yang kecil ini berarti dari sini ke sini kan A, dari sini ke sininya R, berarti ini A min R. Kemudian yang bawah itu adalah bagian bawahnya ini adalah R besar ya, dikurangi dengan R kecil ya. Nah, sekarang kita bisa buat korelasinya tangen alfa ya. Kalau kita lihat segitiga ini ya, itu sama dengan yang tinggi dibagi ini ya, berarti T ya, dibagi dengan yang ini adalah R min R ya. Kemudian kalau kita lihat segitiga ini juga sudutnya sama kan, sehadapnya yang ini, sudut yang alfa ini. Jadi kita akan lihat tangan alfa dari segitiga yang kecil ini ya. Yang ini depannya adalah T min H, sedangkan alasnya adalah A min R ya, ini. Jadi relasi antara T, R dan A seperti ini. Nanti kita akan butuhkan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat free body yang di sini ya, yaitu karet ini. Kita lihat dari samping sini. Ini bidang kerucut ini ya. Nah, kita gambarkan partikel di situ itu tali, sepotong tali ya, atau karet maksudnya. Di sini massanya delta M. Ini kita akan buat sekecil mungkin ya. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja di sini. Karena ini adalah kesetimbangan. Saya mulai dari gaya berat ya, Mg ya, massanya delta M ya. Kemudian ada gaya normal ya, tegak lurus pada bidang.
Kemudian ini kesetimbangan. Kalau kita lihat di sini, ini dua gaya ini tidak bisa membentuk kesetimbangan. Harus ada gaya lain yang membentuk kesetimbangan ya. Jadi kalau ini ke sini, kira-kira gaya yang ketiga itu ya ke kiri ya. Kira-kira seperti ini. Oke, saya gambar dulu. Nanti akan saya jelaskan apa ini gaya ini ya. Oke, nah sekarang sudutnya berarti ini alfa ya. Ini alfa ya. Alfa itu adalah garis sudut antara gaya normal dan garis vertikal ini ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagian yang sini dilihat dari atas ya. Kira-kira seperti ini penampang lingkaran yang ini ya. Nah, sekarang jari-jarinya kan itu adalah A ya. Nah, talinya karetnya ada di pinggir. Saya akan ambil sepotong tali ya, yaitu delta M ini juga. Nah, kalau saya hitung masanya, maka untuk menghitung masanya tinggal perbandingan saja ya. Jadi delta M adalah sudutnya, kita sebut delta theta ini, sudut bukaan ini ya, dibagi dengan satu keliling itu 2pi, dan massa karetnya adalah M ya. Ini perbandingannya linear ya. Kemudian di sini ada gaya apa ya? Tentu saja akan ada gaya tegangan tali ya di sini T. Kan ini free body ya, ini T. Nah, sekarang T ini kan membentuk sudut. Kalau saya uraikan dalam arah horizontal dan vertikal ya, maka ini komponen vertikalnya, ini sudutnya sama ya. Berarti nanti komponen vertikal dari T ini akan saling menghilangkan. Tetapi ada komponen horizontal ya. Komponen horizontalnya adalah ini ya, dengan sudut setengah delta theta yang ini sudutnya. Jadi ini adalah T dikali sinus setengah delta theta seperti ini. Di bagian atas ada, di bagian bawah ada. Nah, jadi sebenarnya gaya yang ini itu adalah resultan dari T sin setengah delta theta dengan yang bagian bawahnya. Jadi ada dua nanti. Inilah gaya yang mengimbangi ya dua gaya ini, 2T sin setengah delta theta. Nah, sekarang kita akan menghitung jari-jari A ini. Maka kita turunkan persamaan yang ada ya dengan cara menggambar pakai diagram vektor ya. Jadi saya mulai gambar dari gaya normal dulu ini. Kemudian saya gambar gaya berat vertikal ke bawah. Dan ini adalah horizontal seperti ini ya, 2T sin setengah delta theta. Alfanya di mana? Alfanya adalah sudut antara garis kerja gaya normal dan garis vertikal, berarti di sini ya alfanya. Nah, dari sini kita akan menghitung T-nya. Tapi kalau bisa kita nggak usah hitung N-nya, kita langsung cari korelasi dengan G delta M ya, untuk mempersederhanakan masalahnya. Jadi saya ambil tangan alfa mungkin ya langsung, yaitu 2T sin setengah delta theta dibagi dengan G kali delta M. Nah, ini potongan ini sangat kecil ya, lebih kecil lebih bagus. Sehingga kalau sudutnya kecil ya, potongannya kecil berarti sudutnya kecil, maka sinus setengah delta theta itu akan sama dengan setengah delta theta. Ya, kita tahu bahwa untuk sudut kecil sinus yang mendekati 0 itu akan sama dengan sudutnya ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, berarti sinus setengah delta theta bisa jadi setengah delta theta ya. Kalau kita kalikan 2, jadi nanti hilang setengahnya dengan 2 ini. Jadi yang tinggal adalah T kali delta theta dibagi dengan G delta M. Nah, di sini delta M itu kan massa. Ini saya udah punya. Berarti saya bisa substitusikan ke sini ya. Jadi tangan alfanya adalah T delta theta dibagi G. Nanti delta M itu kan bagian penyebut, saya balik aja di sini, berarti dikali 2pi per delta theta dikali dengan M. Inilah nilai tangan alfanya. Baik. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita coret saja delta theta-nya dan jadikan bentuk sederhananya adalah T. Kan kita menghitung pertambahan jari-jari ya, berarti hubungannya dengan gaya yang menyebabkan pertambahannya adalah tekanan tali ini. Jadi T sama dengan kali silang ya, Mg tangan alfa dibagi dengan 2pi. Jadi inilah sementara nilai T-nya. Nah, sekarang kita akan hubungkan antara gaya ini dengan pertambahan panjang dengan A ini ya. Ya, kita gunakan
karena ini karet bersifat elastis ya, memenuhi hukum Hooke, berarti saya bisa gunakan hukum Hooke langsung ya, F sama dengan K kali X ya. F sama dengan K kali X. Nah, F-nya adalah tegangan talinya sendiri ya, yaitu mg kali tangan alfa dibagi 2pi, yaitu ini T-nya. K-nya ya K. Nah, X-nya adalah pertambahan panjang dari karet ini. Yang tidak lain adalah pertambahan keliling ya, pertambahan panjang kelilingnya. Jadi kita selisihkan antara keliling yang ini dengan keliling aslinya ya, yaitu pada waktu jari-jarinya R. Jadi K kali 2πa dikurang 2πr, ini adalah pertambahan panjang kelilingnya ya. Nanti kalau kita mau menghitung pertambahan jari-jarinya, berarti kita hitung A min R nya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan ya, dmg dibagi 2pi, tangan alfanya kita substitusi dari sini tadi ya, T per R min R ini, substitusi ke sini. Kemudian ini 2 sama pi bisa kita keluarkan, jadi 2 k pi. Nah, inilah A min R muncul ya. Jadi kita akan cari A min R nya. Kalau gitu kita rubah aja langsung A min R sama dengan kali silang ya, mgt ya, dibagi dengan 2 kali 2 itu 4, ada K, ada pi, berarti pi kuadrat dikali dengan R min R. Nah, inilah pertambahan panjang jari-jarinya. Oke. Berikutnya kita akan mencari nilai H. Jadi pada posisi berapa ini tingginya dari alas kerucut terpancung ini. Baik, sekarang kita akan hitung dengan menggunakan persamaan ini ya, T min H per T sama dengan A min R per R besar min R. Kita akan hitung H-nya ya, kali silang tentu saja. Jadi T min H sama dengan A min R dibagi R min R kali T. Nah, dari sini kita bisa hitung H-nya. Nanti ini pindah ke kanan tapi nulis sebelah kiri, kemudian kita gabungkan T-nya ya, seperti berikut. Jadi H sama dengan T kali 1 min A min R per R min R. Nah, di sini sudah terlihat ya, kita tinggal substitusi bentuk A min R ini dari mana? Dari sini ya. Jadi kita gantikan A min R-nya dengan mgt dibagi dengan 4k kali R min R dikali pi kuadrat dibagi dengan R min R. Di sini ada R min R, ini ada R min R juga, bisa kita gabungkan. Jadi bentuk terakhirnya adalah H sama dengan T kali 1 min mgt dibagi dengan 4k pi kuadrat. Nah, ini jadi kuadrat ya, R min R dikurung kuadrat. Inilah hasilnya dari H-nya. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2019 nomor 8 mengenai elastisitas ini. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya untuk seri OSN Fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan juga notifikasinya supaya kamu dapat informasi mengenai video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.